Disebut anti pemain keturunan, Indra Syafri klarifikasi begini. Indra Syafri angkat tangan, Mauresmo Hinoke beri isyarat tak menyerah dinaturalisasi. Justin Hubner bandingkan sepak bola Indonesia dengan Belanda. Senggol VAR di Indonesia, pelatih Borneo FC kembali undang kontroversi. Jadi simak terus berita Timnas P selengkapnya. Disebut anti pemain keturunan, Indra Syafri klarifikasi begini. Baru saja membawa timnas Indonesia U19 menjadi juara Piala AFF U19 2024, Indra Syafri kini muncul menjawab tudingan dirinya anti pemain keturunan. Juru taktik asal Sumatera Barat itu berhasil mempersembahkan trofi keempat untuk skuad Merah Putih di kelompok umur usai menjuarai Piala AFF U19 2024. Bahkan timnas Indonesia U19 yang diperkuat oleh Arhan Kaka, Wilber Jardim, Jens Reven, dan Kadek Arel berhasil tak terkalahkan sepanjang turnamen Piala AFF U19 2024. Diketahui ada sejumlah nama pemain di timnas U19 yang berpotensi dan mendapat perhatian publik karena memiliki performa baik di ajang bergengsi ASEAN level usia ini. Belakangan salah satu nama yang santer beredar bakal ditarik ke timnas senior adalah nama Jens Reven. Jens Reven tampil impresif dengan mengoleksi 4 gol dari 5 pertandingan dan ia menjawab segala keraguan terhadapnya. Striker klub Belanda FC Dordrecht U21 itu berhasil mencetak gol satu-satunya di dalam momen kemenangan timnas Indonesia atas Thailand di partai final. Menjawab soal isu yang beredar, Indra Syafri mengungkapkan bahwa akan ada pemain yang ditarik ke timnas senior Ahsan Sintayong dan beberapa pemain baru lainnya. Dia mengaku sudah ada beberapa nama untuk dimasukkan ke skuad Sintayong. Namun di lain sisi, Exco PSSI Arya Sinulinga bertanya tentang bagaimana dan di mana ia bisa menemukan Jens Reven. Menjawab hal tersebut, Indra Syafri mengaku menemukan dan langsung memasang Jens Reven di turnamen Toulon Cup 2024 di Prancis. Indra juga menegaskan sekaligus menjawab tudingan soal dirinya anti pemain keturunan atau pemain naturalisasi. Pelatih berusia 61 tahun ini mengungkapkan perbedaan soal proses naturalisasi zaman dahulu dengan zaman sekarang, di mana segalanya sulit zaman dulu untuk mendapatkan pemain berkualitas grade A Eropa. Dia mengaku saat pergi ke Belanda selama 10 hari, datang semua pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia karena prestasi skuad Garuda yang kini melesat menjadi pertimbangan para pemain keturunan ingin dinaturalisasi berseragam merah putih. Indra Syafri angkat tangan, Mauresmo Hinoke beri isyarat tak menyerah dinaturalisasi. Pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri angkat tangan mengenai informasi yang mengatakan bahwa Mauresmo Hinoke sulit untuk dinaturalisasi. Menurutnya, perihal administrasi perpindahan kewarganegaraan adalah tugas PSSI. Mauresmo Hinoke sejatinya telah direkomendasikan Indra Syafri ke PSSI untuk diproses naturalisasinya. Akan tetapi kini ia dianggap tidak eligible, alasannya karena garis keturunan pemain FC Dordrecht ini sudah di atas 2 generasi yang menjadi aturan FIFA. Indra mengaku tidak terlalu paham mengenai masalah ini dan meminta update mengenai hal ini ditanyakan langsung ke PSSI. Coba tanya PSSI, itu kan saya tidak terlalu paham regulasi tentang naturalisasi, ujar Indra Syafri. Sebelumnya, Mauresmo Hinoke sudah trial bersama timnas Indonesia U19 saat mengikuti Toulon Cup 2024. Indra mengaku cukup terkesan dengan penampilan pemain FC Dordrecht ini. Namun Indra tidak bisa berbuat banyak andai naturalisasi tidak bisa dilakukan. Terlebih sudah ada undang-undang negara yang telah mengatur. Lebih lanjut, Indra menerangkan bahwa dirinya hanya bertugas memberikan rekomendasi pemain keturunan yang layak dinaturalisasi. Mengenai administrasi itu menjadi tanggung jawab PSSI. Di tengah ramainya kabar tersebut, Mauresmo Hinoke membuat unggahan di Instagram Stories di mana ia membuat kutipan bahwa semuanya bisa saja terjadi. Banyak hal bisa terjadi dalam sebulan, percayalah pada Tuhan.
Di tengah simpang siurnya kabar Mauresmo Hinoke, PSSI sendiri masih belum memberikan pernyataan resmi apakah penyerang rekomendasi Indra Syafri ini bisa dinaturalisasi atau tidak. Justin Hubner bandingkan sepak bola Indonesia dengan Belanda. Raih popularitas semenjak membela timnas Garuda, Justin Hubner bandingkan sepak bola Indonesia lebih baik dari Eropa kalau dari sisi ini. Justin Hubner baru-baru ini bicara soal perasaannya setelah bergabung menjadi pemain timnas Indonesia. Berposisi sebagai bek, pemain berdarah Indonesia Belanda ini sudah mencuri perhatian sejak pertama kali bergabung dalam timnas Garuda. Memulai karirnya melalui Akademi FC dan Bosuil di Belanda pada tahun 2017, kini Justin Hubner merupakan pemain klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers, yang sebelumnya dia juga sempat bergabung bersama klub Jepang Cerezo Osaka. Dalam kesempatan terbaru, Justin Hubner secara terbuka mengungkapkan perasaannya menjadi pemain timnas Indonesia. Di hadapan Mark Klok, Justin Hubner mengaku terkejut dengan antusiasme supporter sepak bola di Indonesia. Bergabung ke dalam skuad asal Sintayong, Justin Hubner awalnya tak menyangka akan mendapatkan perhatian sebesar ini. Menurutnya, pendukung sepak bola Indonesia dan Eropa sangat berbeda. Ya, diketahui sejak resmi berseragam timnas Indonesia, jumlah pengikut Instagram Justin Hubner meningkat tajam. Namanya kian dikenal, Justin Hubner merasa perlakuan para supporter timnas Indonesia terkadang berlebihan. Kali itu demikian, pemain kelahiran 2003 ini mengaku sangat menghargai para fans Garuda. Buktinya, Justin Hubner tak pernah menolak jika ada para supporter timnas yang ingin berfoto, sebab dia juga pernah merasakan ada di posisi tersebut. Itulah makanya aku mencoba memperbanyak foto, mengiyakan untuk foto apalagi bersama para fans. Karena aku untuk mereka, kami adalah idola mereka, kata Justin Hubner. Single VAR di Indonesia, pelatih Borneo FC kembali undang kontroversi. Pelatih Borneo FC Peter Huistra kembali lontarkan kritik, namun kali ini terhadap VAR di Indonesia pasca kalah di final Piala Presiden 2024 Minggu 4 Agustus lalu. Penerapan VAR di Indonesia masih baru diterapkan pada Liga 1 musim lalu, yang kini penggunaan VAR juga diterapkan di Piala Presiden 2024. Namun pelatih Borneo FC Peter Huistra mengkritik penggunaan VAR agar bisa digunakan lebih baik lagi di Liga 1 musim ini. Menurut Huistra, penggunaan VAR juga harus dibarengi dengan kualitas video yang bagus. Saya rasa bagi sepak bola Indonesia sangat penting untuk menyadari bahwa ketika kamu memperkenalkan VAR, kamu harus dapat menyediakan VAR terutama juga untuk wasit dengan materi video yang bagus, kata Peter Huistra dalam jumpa pers. Di final Piala Presiden 2024, pemain Borneo FC Stefano Lillipali mendapat kartu merah karena melakukan pelanggaran kepada pemain Arema FC William Moreira pada menit ke-88. Stefano Lillipali diusir dari lapangan setelah wasit mengecek dengan teliti pelanggarannya kepada William di video asisten referee. Sehingga Borneo FC pun bermain dengan 10 pemain di sisa waktu yang ada. Menurut Huistra, ada gerakan tambahan William yang juga menendang Lillipali luput dari pengamanan wasit. Dengan kekalahan ini, Borneo FC memperpanjang daftar kekalahannya menjadi 3 kali kalah dari lawan yang sama, yakni Arema FC di Piala Presiden. Kini Pesut Etam akan bersiap untuk menyambut Liga 1 musim depan.